Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada sore hari ini kita akan mengadakan praktik coaching. Perkenalkan, pada sesi coaching hari ini saya Ade Amarul Yasir bertindak sebagai pengamat dan Bu Mahdeba sebagai coachee dan Bu Nova Jarini sebagai coach. Sebelum acara kegiatan coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada coach, yaitu Ibu Nova Jarini. Ya, Pak. Baiklah, kepada Ibu Nova saya ingin menanyakan, yaitu apa kompetensi coaching yang akan ingin dikembangkan dari praktek coaching hari ini? Terima kasih Pak Ade. Yang ingin saya kembangkan kompetensi coaching pada hari ini yaitu ada 3 kompetensi, yaitu 1 kehadiran penuh, 2 pendengar aktif, 3 mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, bagus ya Bu Nova. Nah, kemudian saya ingin bertanya kembali, kemudian pada bagian kompetensi mana yang lebih spesifik untuk dikembangkan? Baik Pak Ade, di antara 3 kompetensi yang ingin dikembangkan, saya lebih secara spesifik dan lebih ingin diobservasi yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Ade. Ya. Selanjutnya saya ingin bertanya kembali, apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai? Indikator ketercapaian pengembangan itu Pak Ade yang ingin saya capai yaitu saya dapat mengarahkan coach saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan saya bisa memunculkan ide-ide baru dari coachnya sehingga semua permasalahan dari coach itu dapat terselesaikan. Terima kasih Ibu Nova. Sama-sama Pak Ade. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai praktik coaching hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Nova dan Ibu Mahdeba. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Deba. Apa kabar nih Bu? Kabar saya baik. Bu Deba, apa kabarnya? Baik Bu Nova. Tapi saya lihat Bu Deba hari ini sedikit murung Bu Deba. Ada apa itu Bu? Bu Nova tahu aja ya kalau saya kan kurang baik Bu Nova. Oh, enggak loh Bu, gini loh. Namanya kita berteman baik, jadi sesama teman itu saling instingnya peka terhadap temannya. Jadi istilahnya Bu, tahu kita, kawan kita itu ada menghadapi masalah. Bu Deba? Iya. Saya mengganggu nggak nih Bu? Saya mau cerita sebenarnya. Enggak kok Bu. Kira-kira apa yang saya bisa lakukan untuk Bu Deba? Gini Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu Nova. Bisa Bu? Bisa Bu Deba, bisa. Begini, di kelas itu kan Bu Nova, saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran Bu Nova. Selain itu jumlah murid yang mengirim tugasnya juga hanya sekitar 50% saja Bu Nova. Oh, begitu ya Bu Deba ya. Jadi menurut Bu Deba, kira-kira apa ya Bu Deba yang harapkan dari cerita kita hari ini Bu Deba? Saya ya mengharapkan solusi lah Bu dari kejadian saya ini, dari kegalauan saya ini Bu Nova. Oke, menurut Bu Deba nih, hal apa saja kira-kira yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali kan Bu Nova, kemungkinan hal yang membuat anak-anak saya itu kurang antusias, mungkin yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya mungkin sedikit membosankan Bu Nova. Terlalu monoton, saya terlalu dominan berbicara, selalu saya saja yang bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu. Wah, saya kira-kira sependapat juga dengan Ibu itu. Tapi kira-kira Bu, menurut Ibu,
menurut pendapat Ibu tadi, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak membosankan Bu dalam pembelajaran berdebat? Kalau menurut saya ya Bu ya, murid-murid pasti ya menginginkan pembelajaran yang asik ya Bu ya, yang tidak monoton, tidak membosankan. Saya rasa semua murid pasti sama Bu. Lalu itu ya menurut Ibu ya kan Bu Deba ya. Lalu masalah ini loh Bu Deba yang tadi Bu Deba bilang mengenai tugas. Anak-anak itu hanya 50% yang mereka istilahnya KKM tercapai lah dalam mengerjakan tugas. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya sehingga mereka kurang antusias terhadap tugas-tugas dari Bu Deba tadi? Kalau itu mungkin ya Bu ya, tugas yang saya berikan mungkin terlalu banyak gitu ya Bu ya. Apalagi berisi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat mereka membacanya saja itu kayak apa sih Bu ini gitu loh Bu. Jadi kayak jadi malas sendiri mereka Bu kan jadinya mengerjakan tugas-tugas saya karena pertanyaan yang begitu banyak Bu. Oh gitu ya, itulah istilahnya alasannya ya Bu ya, salah satunya kenapa mereka kurang antusias dalam mengerjakan tugas. Kira-kira Bu, Ibu di dalam kelas itu selain buku paket, buku sumber belajar lain apa yang mungkin Ibu gunakan? Kalau saya biasanya di kelas itu menggunakan buku teks Bu. Itu ada untuk murid dan yang untuk saya sendiri Bu, untuk gurunya. Ya, Bu. Nah, kira-kira ada nggak sumber belajar lain Bu yang mau Ibu gunakan? Sebenarnya Bu banyak sih Bu ya. Sumber belajar itu seperti nggak harus dari sekolah juga ya kan Bu, seperti YouTube, video YouTube, tulisan ilmiah dari internet, atau bisa juga yang seperti yang sekarang lagi tren-tren itu loh Bu, yang kayak joget-joget itu TikTok ya Bu ya namanya, seperti itu, atau Instagram gitu Bu. Wah, betul sekali tuh Bu. Saya setuju dengan inisiatif Ibu atau langkah-langkah Ibu. Ya, saya yakin sekali Bu Deba pasti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Nah, selain lagi Bu, jadi sekarang ini Bu, apa rencana Bu Deba ya untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Yang pertama mungkin saya Bu akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan Bu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam kayak video YouTube tadi atau TikTok tadi Bu. Untuk yang keduanya mungkin saya akan memberikan tugas tidak terlalu berlebihan Bu, tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya mungkin juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya Bu. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi lah Bu gitu, sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka yang memang senang melaksanakannya Bu. Wow, ide cemerlang, bagus sekali rencana Bu Deba. Diam-diam rupanya di balik masalah ini punya rencana. Mudah-mudahan berasa ya Bu ya. Amin Bu. Ini lagi Bu, saya mau bertanya sekali lagi. Kira-kira apa ya komitmen Bu Deba terhadap rencana Ibu ini Bu? Kalau saya sih insya Allah berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materinya, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar itu, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi Bu, tanpa ada unsur paksaan. Pokoknya saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar dan kegiatan ini kepada anak saya lah Bu. Jadi istilahnya berpihak pada murid lah Bu. Itulah komitmen saya. Mantap sekali ide Bu Deba. Wow, sungguh brilian. Bagus sekali Bu Deba. Saya sangat mendukung loh Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan kita ya Bu ya. Amin Bu Nur. Jangan bosan-bosan ya Bu dengan curhatan saya. Nanti kapan ya? Insya Allah minggu depan saya ceritakan kembali ya Bu perkembangan saya ini. Wah, progresnya Dengan senang hati Bu Deba. Saya tunggu loh kehadiran Ibu. Saya mau tunggu surprise-nya. Terima kasih ya Bu Nur atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu disenangi anak-anak didik kita ya Bu ya. Ya, terima kasih juga Bu Deba. Semoga kita menjadi guru yang terbaik bagi anak didik kita. Amin Bu. Amin.
coaching tadi. Tadi sudah saya mencatat ya beberapa poin. Sudah terlihat ada potensi yang dikembangkan dari coaching. Tadi Ibu Nopar mengajukan ada pertanyaan berbobot ya. Saya ingin bertanyakan dari serangkaian dialog tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangannya yang diinginkan? Indikatornya saya melihat dari coaching saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Salah satunya harapannya itu adalah yang ingin dilaksanakannya ke depannya, itu tadi membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar tidak hanya dari buku teks saja, melalui dari media internet ataupun yang tren-trennya sekarang itu Pak, TikTok ataupun Instagram. Jadi sehingga mereka sumber belajarnya itu bisa bereksplorasi materi, sehingga murid-murid Budeba dapat menjalankan merdeka belajar dan senang belajar di dalam kelas, tidak ada unsur paksaan Pak, dan pemilihan sumber belajarnya itu Budeba memberikan kepada murid-muridnya Pak, apa sesuai dengan minat keinginan belajar siswa. Bagus sekali Bu Nova ya. Iya. Kemudian saya ingin bertanya kembali, apakah ada kompetensi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching hari ini? Ada Pak. Saya ingin mengembangkan 2 kompetensi seseorang coaching lagi Pak, yaitu 1 kehadiran penuh dan 2 pendengar aktif. Mudah-mudahan Pak di coaching saya yang akan datang lagi atau di coaching saya yang selanjutnya, saya bisa lebih memaksimalkan potensi saya dan bisa lebih mengembangkan kompetensi coaching saya Pak. Bagus sekali Bu Nova ya. Iya, izinkan saya Bu menyampaikan hasil pemaparan yang tadi. Dari hasil observasi sudah terlihat ada komunikatif, sudah mengeksplorasi potensi dari coaching dengan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga membantu dalam mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi masalah, sehingga tercapailah solusi permasalahan yang dihadapi. Baiklah Bu Nova, Bu Matiba, ya terima kasih atas coaching hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kesimpulan hari ini yang saya perhatikan, alur percakapan yang sudah dipraktekkan sudah sangat baik, sudah terlihat alur tirtanya, sudah terchecklist poin-poin yang penting, indikator ketercapaian sudah tercapai, dan kemudian solusi permasalahan yang diharapkan sudah dihadirkan. Terima kasih Pak Ade. Baiklah, demikianlah sesi coaching kita, sesi pertama hari ini. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Pada sore hari ini kita akan mengadakan coaching Bapak Ibu. Perkenalkan, pada sesi coaching hari ini saya Nova Jerin Batubara selaku pengamat, dan Bu Deba sebagai coach, dan Pak Ade Amarul Yasir sebagai coaching. Sebelum acara kegiatan coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Deba selaku coach yang berkenaan tentang kompetensi seorang coach ya Bu ya. Pada pertemuan ini saya ingin melihat dan saya ingin mengamati alur tirtanya ya Bu ya. Dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti tampak pada saat coaching, kegiatan coaching hari ini terlihat jelas alurnya ya Bu ya, alur ceritanya. Baik, selanjutnya ini saya mau nanya nih Bu, Ibu selaku coach, kira-kira kompetensi apa yang dimiliki seorang coach
uh, pada kompetensi coaching sesi kali ini, Bu Deba? Ada 3 kompetensi, Bu Nok, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Nok. Oh, ya, baiklah. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin dikembangkan. Nah, sekarang Bu, dari 3 kompetensi tadi, kira-kira mana yang secara spesifik yang ingin kali Ibu observasi? Dari dari hal 3 kompetensi itu, saya ingin mendengarkan secara aktif, Bu Nok. Karena kalau sudah mendengarkan secara aktif, saya mengharapkan bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci juga bisa menjawab dan keluar ide-ide menarik dari dia, Bu, dari kucinya. Oke, Bu Deba. Nah, sekarang kira-kira Bu, saya mau nanya lagi. Apa ya Bu indikator dari pendengar aktif Bu Deba, indikator ketercapaiannya itu Bu? Tujuan nantinya Ibu ingin seperti apa itu ya? Tentunya saya dikatakan tercapai mendengar secara aktif itu ya dari kucinya ya, Bu ya. Kalau kucinya sudah dapat menyelesaikan permasalahannya, ada solusi-solusinya, ada ide-ide menariknya, ide-ide barunya, tentu saya dikatakan sudah berhasil karena sudah mendengarkan secara aktif, dan akhirnya dari mendengarkan secara aktif itu keluarlah pertanyaan berbobot yang memancing si kucinya, Bu. Oke, baik, mantap sekali ya Ibu. Keinginan Ibu ingin menjadi seorang coach. Oke, sambil saya catat Ibu, berarti Bu Deba dan Pak Ade Bu Deba sebagai coach dan Pak Ade sebagai coaching pasti akan mendapatkan solusi dari permasalahan dan dapat memunculkan ide-ide baru. Begitu ya Bu Deba ya? Oke, baiklah. Untuk waktu selanjutnya tidak akan kita buang-buang waktu Bu. Saya akan persilahkan kepada Bu Deba dan Pak Ade akan melakukan coachingnya pada sesi hari ini. Pada waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ade. Selamat sore Bu. Sore, apa kabar Pak Ade? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ada apa ini Pak Ade? Izin Bu, boleh minta waktunya sebentar? Ada yang mau saya diskusikan. Ya, apa itu Pak Ade? Diskusikan aja. Begini Bu, akhir-akhir ini saya sering sekali tidak fokus dalam mengerjakan tugas. Kemudian akhir-akhir ini saya sering tidak kondusif di kelas Bu, tidak fokus dalam mengajar, sehingga berimbaslah saya dalam tidak telaten dalam mengerjakan tugas. Saya merasa jenuh Bu, kira-kira seperti itu Bu. Pak Ade merasa tidak fokus dalam mengerjakan tugas ya kan, jadi di kelas jadi tidak kondusif, dan Pak Ade juga merasa jenuh seperti itu ya Pak Ade ya. Iya benar Bu. Oh baik, sebelum ke sana saya tanya dulu Pak Ade, kira-kira Pak Ade ini ingin apalah dari pertemuan kita hari ini, tujuannya? Saya berharap dari pertemuan kita hari ini dapat menghadirkan solusi, dapat memecahkan masalah yang saya hadapi selama ini Bu. Pak Ade berarti ingin dapat solusi ya dari kasus ini ya Bu Pak Ade ya. Kira-kira menurut Pak Ade, kalau misalnya menurut Pak Ade nih, idealnya Pak Ade itu sudah bisa fokus, kondusif di kelas, itu apa Pak Ade? Idealnya ketika saya sudah bisa terorganisir semuanya Bu, saya sudah bisa tenang, bisa manajemen diri sendiri, tidak ada perasaan, tidak konsentrasi, semuanya berjalan dengan tenang. Oke, menurut Pak Ade, indikatornya ideal itu semua terorganisir dengan baik ya Pak Ade ya, bisa tenang dan bisa memanage diri sendiri ya Pak Ade ya. Kalau misalnya ditanya lagi, ke posisi Pak Ade sekarang di mana? Dari yang ideal tadi dia berada di mana? Kalau diambil rentang 1 sampai 10 Bu, saya ini masih berada di kondisi 5 karena segala sesuatunya belum terlihat optimal Bu. Kadang-kadang masih belum stabil, sehingga itulah menjadi imbas
tidak terkonsentrasi. Bu. Iya Pak Ade ya. Lalu menurut Pak Ade untuk hal-hal yang tadi Pak Ade kira-kira nih punya kekuatan apa lah untuk hal seperti ini, untuk hal kasus Pak Ade tadi? Untuk menyikapi hal ini, pertama tahap awal saya mencoba untuk refleksi dulu ya Bu. Oh ya. Refleksi dulu, kemudian tahap selanjutnya mencoba membuat agenda agar lebih teratur, dan tak lupa kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan yang bisa membantu saya dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Pak Ade berarti akan membuat refleksi dulu ya sendiri, lalu membuat agenda, kemudian berkolaborasi dengan rekan ya Pak Ade ya. Kalau begitu, rencana Pak Ade ke depannya yang mana ini yang mau diprioritaskan? Rencananya itu Bu, pertama setelah saya refleksi diri saya, kemudian setelah buat agenda, sebenarnya saya berharap ada perubahan meskipun tidak besar, tapi perlahan-lahan bisa terobati dengan sendirinya Bu. Oh, keren sekali Pak Ade. Kira-kira punya strategi, ada nggak strateginya untuk mendapatkan hal ini selain itu lagi? Mencoba untuk memahami keadaan, kemudian mengambil waktu menerapkan teknik stop, Ya. mendamaikan diri, kemudian mengambil waktu untuk break atau istirahat dari kepenatan rutinitas. Kapan yang akan dilaksanakan Pak Ade? Kira-kira? Saya berharap semoga ini bisa terrealisasi dengan secepatnya. Namun saya tidak bisa memprediksi begitu besar. Saya berharap bisa bulan depan secara perlahan bisa saya realisasikannya. Bulan depan ya Pak Ade ya? Berarti komitmen ke depannya apa nih Pak Ade? Dari rencana-rencana tadi? Insya Allah saya akan berusaha untuk bisa menjadi inovasi lebih baik lagi, tetap fokus pada penugasan, dan kemudian melahirkan optimis dalam diri sendiri dalam menghadapi segalanya. Kemudian kalau misalnya untuk mencapai komitmen Pak Ade, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Ade dalam hal ini? Pertama, saya berharap dari kolaborasi dari rekan-rekan yang bisa membantu saya dalam dedikasi tugas, menjalankan tugas. Kemudian tak lupa dari tahap awal mencoba untuk membuat target pencapaian dari refleksi ini yang telah dilakukan. Baik. Wah, hebat sekali ya Pak Ade ya. Pak Ade akan membuat refleksi, kemudian membuat agenda, kemudian membantu rekan-rekan sejawat ya Pak Ade ya. Bagus sekali Pak Ade ya. Berarti tadi Pak Ade bilang akan melaksanakan ya mulai bulan depan ya Pak Ade. Berarti boleh dong kita bulan depan lebih 2 minggu lah, boleh bertemu lagi ya Pak Ade ya untuk mengetahui progresnya Pak Ade. Insya Allah boleh Bu. Bisa ya Pak Ade ya. Baik Pak Ade, terima kasih banyak. Ada lagi Pak Ade? Cukup Bu, terima kasih Bu atas bimbingan hari ini. Saya mendapat pencerahan dari tadinya saya tidak dapat jalan keluarnya. Dari pertemuan hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya hadapi. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ade. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas praktek coachingnya oleh Pak Ade Amar Yasir dan Ibu Made Babuna. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dengan Ibu Debay selaku coach. Tapi sebelumnya saya ingin mengevaluasi dulu proses coachingnya. Tadi secara garis besar untuk alur ceritanya sudah tampak semuanya ya Bu ya. Sudah terchecklist bagi saya atau sudah tercentang baik dari indikator permasalahannya, sudah nampak tujuannya, itu kemudian rencana aksinya sudah terjabarkan, dan terakhir tanggung jawabnya sudah tersampaikan. Pokoknya untuk alur ceritanya semua sudah tercapai ya Bu ya. Dan kemudian Bu yang ini tadi di awal Bu Deba mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pendengar aktif ya. Iya. Tadi juga sudah tampak saya lihat Ibu begitu antusiasnya mendengarkan cerita atau solusi-solusi dari Pak Ade. Sudah mengajukan juga Ibu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memancing solusi dari permasalahan Pak Ade ya.
Nah, pertanyaan yang selanjutnya untuk buat Bu Deba yaitu setelah melakukan coaching sesi kali ini Bu, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan Ibu ya? Atau indikator apa yang terlihat dari perkembangan atau pengembangan yang diinginkan ya Bu ya? Tadi sudah saya selama melakukan coaching itu saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi pendengar aktif ya Bu ya, dan sehingga terlahirlah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menurut saya Pak Ade itu sudah menyampaikan ide-idenya Bu, dengan berkolaborasi, dengan merefleksikan diri, kemudian membuat agenda, dan sudah ada komitmen dari Pak Ade-nya Bu. Jadi menurut saya indikator saya sudah, itu menurut saya Bu ya, tercapai. Wah, memang betul-betul Ibu pendengar aktif ya Bu ya. Nah Bu Deba, tadi kan Bu Deba juga sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya Bu ya. Dan tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai coach, yaitu dalam pendengar aktif. Nah Bu Deba, coba saya tanya, kedepannya nih Bu Deba kalau lagi melaksanakan coaching, apa yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi atau kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan selain coaching hari ini Bu? Jika diberi kesempatan lagi, saya mungkin akan mengembangkan kehadiran penuh Bu, karena melatih konsentrasi ini sangat susah menurut saya Bu, apalagi dari mana-mana ada dengan suara atau apa, jadi harus fokusnya itu harus benar-benar gitu kan Bu. Nah tiba-tiba ada dengan suara, terus yang mana tadi ya gitu Bu, jadinya pengennya itulah melatih fokus walaupun dalam kondisi yang di mana-mana ada suara gitu, harus terhubung gitu kan Bu, harus tersembunyi gitu, dengan daya terbuka pun bisa kita melakukan coachingnya gitu maksudnya. Wah bagus sekali ya Bu, istilahnya Ibu ingin kedepannya kompetensi itu dapat semua tiga-tiganya ya Bu ya, tidak ada satu saja ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu, terima kasih atas coachingnya hari ini. Mungkin waktu kita juga sudah bersore ya Pak Ade kan. Saya ucapkan selamat buat Bu Deba dan Pak Ade sudah melaksanakan coachingnya dengan baik dan sudah menemukan solusi-solusi tentang permasalahan Pak Ade sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Dan saya tutup dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Nap? Baik Bu Deba. Apa kabar Pak Ade? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Hari ini yang berperan sebagai pengamat itu saya sendiri, Mahdeba Pulungan. Kemudian yang sebagai coach Pak Ade Amarul Yasir, yang sebagai coaching Ibu Nova Jeremy. Oke. Nah, sebelum kita memulai percakapan coachingnya, saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu kepada Pak Ade rubrik penilaian percakapan coachingnya Pak Ade, di mana ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi berdasarkan alur tirta. Alur tirta itu udah tahu kita ya Pak Ade, ada tujuannya, identifikasi, sampai ke tanggung jawabnya ya Pak Ade ya. Terus kemudian sebelum kita melaksanakan, Pak Ade setuju dengan rubrik penilaian tadi? Setuju Bu. Oke, baik ya Pak Ade ya. Kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan coaching hari ini, saya ingin mengharapkan ada kompetensi yang dilahirkan. Yang pertama adalah menghadirkan kehadiran penuh, Ya. kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan menjadi pendengar yang aktif. Kemudian dari ketiga tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Ade? Saya berharap dapat mengoptimalkan menghadirkan diri dalam kehadiran penuh dalam memahami identifikasi masalahnya. Baik Pak Ade. Lalu indikator ketercapaian Pak Ade bisa menghadirkan kehadiran penuh pada saat percakapan coaching nanti apa Pak Ade? Diharapkan setelah bimbingan coaching ini, saya dapat mengidentifikasi permasalahan, merealisasikan diri dalam kondisi permasalahan tersebut, dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Baik Pak Ade, mudah-mudahan ya Pak Ade ya bisa tercapai.
Oke, untuk tidak berlama-lama dan bersingkat waktu, kita mulai saja ya Pak Ade, Bu Nova. Iya. Bu. Baik, kami persilahkan waktunya untuk Pak Ade dan Bu Nova. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ade nih? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Ini Pak Ade, saya mau mengganggu waktu Pak Ade sebentar. Ada yang ingin saya keluh kesahkan nih Pak Ade. Ada waktu nggak ini Pak? Tentu Bu, boleh Bu, silakan. Jika ada yang ingin curhatkan. Iya Pak, ini saya pengen curhat nih sama Bapak. Gini Pak, kita ini kan sudah beberapa bulan mengikuti CGP Pak, calon guru penggerak. Kok ya kayaknya saya merasa mulai kewalahan ya Pak. Belum lagi tugas mengajar saya, tugas-tugas CGP yang menumpuk dengan deadline yang harus dikejar Pak. Tambah lagi Pak, tugas menjadi istri yang baik, biasalah Pak, ibu dari anak-anak. Iya. Kok kayaknya saya jadi nggak ada waktu ya Pak ya buat diri saya sendiri. Jadi rasanya saya itu capek sendiri Pak. Terkadang juga Pak itu di pikiran saya ingin mundur saja dari CGP ini Pak. Capek Pak, nggak ada waktu untuk menenangin diri sendiri. Nggak habis-habis perasaan saya, kerjaan mulu Pak. Oke, berarti Bu Nova ini merasa galau ya karena kewalahan dengan serangkaian tugas sehingga tidak punya waktu untuk diri sendiri ya Bu ya. Iya Pak. Baik, kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu harapkan nantinya dari pertemuan kita ini? Gini apa ya? Pengennya sih seenggaknya saya itu punya waktu untuk senggang lah Pak. Jangan tugas mulu saya yang kerjakan. Takutnya Pak kalau tugas mulu bisa stres saya Pak. Aduh. Jangan dong Bu, jangan sampai ya Bu ya. Intinya adalah Bu Nova ingin dapat caranya ya supaya punya waktu antara tugas dan untuk waktu diri sendiri ya. Iya Pak. Makanya kalau dipikirin sendiri Pak jadi pusing. Makanya saya mau curhat ke Bapak, ingin ingin bagaimana mengatasi permasalahan saya ini Pak. Itulah ceritanya. Izin Bu kalau boleh bertanya, kira-kira idealnya bagaimana bisa membagi waktu antara kerjaan dan untuk diri sendiri? Bagaimana? Ya kalau untuk saya ya Pak ya, tercapainya saya dapat membagi waktu tuh Pak antara kerjaan dan untuk diri sendiri Pak. Ketika saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya, tapi saya juga masih ada waktu untuk senggang untuk diri saya sendiri Pak. Seperti kalau orang Tanjung Balai bilang Pak Pinomat lah bisa jalan-jalan Pak, nonton TV, nonton bioskop Pak, baca buku, jalan-jalan. Pokoknya Pak aktivitas-aktivitas yang tidak ada harus deadline lah Pak, atau tidak ada tekanan di dalamnya. Jadi kegiatan itu istilahnya menjadi obat lah Pak bagi diri awak atau dari segala rutinitas harian gitu Pak. Itulah kira-kira Pak. Baik Bu Nova, berarti menurut Ibu indikator ideal Ibu membagi waktu antara kerjaan dengan waktu senggang ketika Bu Nova bisa menyelesaikan pekerjaan tapi juga masih punya waktu senggang untuk diri sendiri ya. Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan indikator ideal, menurut Ibu tadi dengan keadaan Ibu seperti ini bagaimana ya? Wah, kalau sekarang ya Pak ya kesehariannya itu kayaknya padat sekali Pak. Mulai dari bangun tidur, beresin keperluan di rumah untuk keluarga Pak, terus ke sekolah ngajar murid Pak. Di sekolah nanti ada lagi kegiatan atau rapat mendadak Pak. Lalu tiba-tiba saja ada pemberitahuan dari WA menyatakan mempersiapkan diri untuk modul, mengadakan Zoom, atau waktu pengumpulan tugas sudah deadline. Aduh, mumet deh Pak. Kayak ingin menjerit. Ampun Pak, ampun. Gitu deh Pak. Apa seperti itu setiap harinya ya Bu? Enggak juga sih Pak.
seringkali dadakan sehingga saya tidak tahu harus memprioritaskan yang mana Pak. Sehingga tugas CGP yang harus bisa saya kerjakan hari ini jadi tertunda Pak untuk dikerjakan. Dan akhirnya menumpuk deh Pak. Ketika tugas itu menumpuk Pak, saya malah bingung, lupa mana yang saya kerjakan tadi, mana yang sudah, sehingga saya harus buka LMS lagi, buka kembali, periksa kembali lagi Pak. Jadi itulah Pak, kerjaan gak siap-siap Pak, habis waktunya kayaknya. Baik Bu Nova, Ibu merasa kerjaannya tidak siap ya karena tiba-tiba ada tugas tambahan dadakan, kemudian ada kerjaan rumah tangga lainnya. Nah, izin bertanya Bu, di mana saat posisi seperti ini, jika di rentang 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu saat ini dalam posisi keberapa dalam pencapaian tujuan Ibu? Rentang kelima Pak. Saya terlalu ya karena kayaknya cemana lagi tuh Pak. Sampai saya akhirnya mau mengundurkan diri Pak. Izin bertanya Bu, kira-kira tugas tambahan yang datang dari pimpinan itu tidak bisa ditolak ya Bu ya? Terkadang Pak, namanya kita dari pimpinan atasan Pak, harus dikerjakan, mau ditolak segan Pak, namanya atasan kita. Jadi terkadang saya pun bingung Pak, di mana tugas harus deadline waktu, di mana lagi kita mau zoom Pak, jadi itu buat saya bingung Pak. Baik Bu Nova, kira-kira ada tidak rencana, aksi atau strategi yang akan Ibu kembangkan untuk menghadapi solusi dari semua ini? Apa ya Pak ya? Emang rencananya ada sih Pak. Mungkin saya gini ya Pak ya. Atau saya tolak saja tugas dari kepala sekolah, tidak enak hati. Tapi mungkin saya bisa konsultasikan ya Pak ya dengan teman saya di sekolah agar dapat membantu saya dalam menyelesaikan tugas tersebut Pak, agar lebih cepat selesai. Atau jika mungkin kan saya, atau jika memungkinkan Pak, saya bisa minta tolong untuk digantikan di kelas ya Pak, atau digantikan rapat Pak gitu. Harus menarik sekali Bu Nova ya. Iya, kira-kira dengan meminta bantuan atau berkonsultasi dengan teman dan mencatat hal yang harus dilakukan selanjutnya, kira-kira ini mana sih yang Ibu lakukan terlebih dahulu? Kayak Pak ya, mungkin saya gini lah Pak, biar supaya tugas-tugas saya itu tidak sekali amburadul lah ya Pak ya, nabrak sana. Saya membuat catatan lah untuk diri saya sendiri, atau dalam arti kata saya buat buku agenda lah Pak. Mana pekerjaan yang lebih dahulu saya kerjakan, atau yang prioritas utama saya kerjakan, itu dulu saya kerjakan. Atau yang bisa saya undur dulu, itu nanti terakhir saya kerjakan. Jadi istilahnya saya bisa dalam arti kata memanajemen diri juga ya Pak ya. Mana yang lebih dahulu dikerjakan itu dahulu. Jadi pekerjaan saya itu tidak bentrok Pak. Wah, keren sekali Bu Nova. Ibu dapat mengkoreksikannya menjadi sebuah pemikiran yang baik. Selama perbincangan singkat kita ini, apa saja sih yang Ibu dapatkan? Saya dapatkan pada perbincangan ini Pak, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Kalau yang masalah saya terbentur waktu, tidak tugas-tugas saya yang semuanya terlambat atau menumpuk. Jadi dengan percakapan ini Pak, sepertinya saya sudah mulai solusi atau pencerahan Pak. Saya pertama itu saya mengatur waktu atau memanajemen diri sendiri dengan membuat catatan-catatan kecil ya, agenda-agenda kecil Pak. Dan juga saya bahkan kata bisa merefleksi, menenangkan diri sendiri juga Pak. Jangan terlalu tertekan oleh tugas-tugas sekeliling kita. Jadi kita pun pandai-pandai mengatur waktu untuk menenangkan diri, atau dengan metode yang sudah saya pelajari dengan metode stop, merilekskan diri, menenangkan diri Pak. Jadi juga lagi saya supaya lebih meningkatkan berkolaborasi dengan teman sejawat kayaknya Pak, supaya mana pekerjaan saya yang tidak bisa saya kerjakan bisa digantikan mereka Pak. Nah
Jadi solusi hari ini Pak kayaknya dapat tercerahkan bagi diri saya Pak dan pembicaraan kita hari ini. Izin Bu Nova, kira-kira dari strategi pencapaian tujuan, kira-kira kapan mulai Ibu terapkan? Saya akan terapkan Pak besok Pak, karena secepatnya lah Pak. Karena tugas kita ini tidak bisa diundur-undur Pak. Kegiatan ini terus setiap menit, setiap detik berjalan seiring waktu berjalan Pak. Jadi secepatnya lah saya buat komitmenkan diri saya untuk membuat perubahan Pak. Senang sekali saya mendengarnya Bu Nova, ada perubahan, kemudian bisa mengaturnya manajemen sendiri lebih baik lagi. Iya, semoga ada perubahan yang berarti dari Bu Nova sehingga tercapai pencapaian tujuan selanjutnya. Amin. Terima kasih banyak Pak Ade. Sama-sama Bu Nova. Saya pun Pak dengan pembicaraan ini merasa tercerahkan. Saya gembira, hati saya sekarang Pak plong sepertinya. Beban yang tadi begitu berat Pak, kayaknya ringan sekali Pak. Sudah saya curhat ke Bapak. Jadi saya minta izin juga ya Pak ya atas kedatangan saya mengganggu waktu Bapak loh Pak. Iya, sama-sama Bu, saya juga. Ya, Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah percakapan coaching kita Pak Ade dan Bu Nova sudah selesai. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Ade. Begini, tadi kan sudah melakukan percakapan coaching ya. Indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu kira-kira sudah tercapai belum Pak? Alhamdulillah sudah tercapai Bu. Apa indikatornya Pak? Di mana dalam melakukan pelaksanaan coaching tadi, saya mengharapkan kompetensi yang dihadirkan itu adalah menghadirkan posisi diri dalam kehadiran penuh. Di mana di sini saya memposisikan saya memahami kondisinya, mengidentifikasi masalahnya melalui analisis pertanyaan-pertanyaan dan mengeksplorasi potensi yang terpendam dari si coach dalam menemukan permasalahannya. Baik Pak Ade. Baik ya Pak Ade ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin merefleksikan dulu ya tadi setelah saya melihat percakapan coaching, Pak Ade sudah terlihat kehadiran penuhnya, sesuai juga dengan alur ceritanya, sudah dapet tujuannya Bu Nova tadi ingin bagaimana supaya bisa membagi waktu, sudah terlihat ya Pak Ade. Pak Ade juga sudah melakukan percakapan dengan interaktif, ekspresi Pak Ade juga sudah baik, sudah menunjukkan bahwa Pak Ade itu hadir penuh pada kasus dari Bu Nova. Kemudian dia juga meresponnya juga dengan baik yang dihadapi Kuci, sehingga Kuci pun dapat menyampaikan ide-ide menariknya untuk permasalahan yang dihadapinya. Kira-kira untuk kedepannya Pak Ade, jika ada kita melakukan Kuci lagi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Jika ada periode berikutnya, saya ingin mengembangkan salah satunya itu dari 3 tadi, mengajukan pertanyaan berbobot lebih spesifik, di mana kadang-kadang saya belum terorganisir dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga saya lebih bisa mengeksplorasi dan memahami solusi dari permasalahan lebih mendetail. Wah, hebat sekali Pak Ade. Semoga kita berkesempatan lagi untuk itu ya Pak Ade ya. Amin. Oke. Terima kasih Bu. Baik, akhir dari pertemuan kita sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Nova, Pak Ade. Semoga kita ketemu lagi nanti untuk percakapan coaching selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam